Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas latihan soal matematika wajib kelas 11 ya. Materinya ada notasi sigma, induksi matematika, program linier, matriks, dan transformasi geometri. Kita bahas dari nomor satu tentang notasi sigma ya. Diketahui deret penjumlahan satu tambah 3 tambah 5 titik-titik tambah 2n min 1. Jika dinyatakan dalam notasi sigma, bentuknya adalah. Biasanya kalau saya tuh suka melihat ininya ya, 2n-1 nih, berarti mirip dengan yang A sama yang B ya. Kalau kita lihat yang beda itu batas atasnya, batas bawahnya, yang A1, yang B-nya itu batas bawahnya 2. Kita cocokin bareng-bareng, misalnya saya ganti 2 ya, dan enggak nanti jadi angka pertamanya yang di sini gitu ya, setelah dimasukin. 2 kali 2 4, 4 kurang 1 3. Nah, sementara 3 itu di angka kedua ya, bukan angka pertama. Maka yang B jawabannya tidak tepat ya. Kita coba ke sini, ganti K-nya 1. 2 kali 1, 2. Kurang 1 berarti 1 ya. Kita ganti lagi K-nya 2 ya. Jadi K-nya dicoba angka 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Kalau K-nya 2, 2 kali 2, 4. Kurang 1, 3 ya. Coba lagi K-nya 3, 2 kali 3, 6. Tambah 1, 5. Sampai terakhir K-nya diganti dengan N ya. 2K berarti jadi 2N min 1. Maka jawabannya adalah yang A ya. Next nomor 2, perhatikan beberapa pola bilangan berikut. Pola bilangan yang sesuai dengan formula 4K dan K pangkat 3. 4K kita lihat di soal ya, pakai cara coba-coba aja. Nah, seperti biasa diganti K-nya 1 gitu ya. 2, 3, dan seterusnya ya. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Dapat ya? Nah, ini udah kelihatan banget jawabannya yang A-nya 3 ya. Kita cek lagi yang nomor 2 ya. Kita cek ke nomor 2, 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27. Ini berapa coba ditebak? Oke, ini adalah 50 pangkat 3 ya. Oke, maka jawabannya adalah 3 dan 2. Ini kita lihat option B-nya mirip tapi terbalik ya, 2 dan 3. Kalau 2 dan 3 itu harusnya K pangkat 3 dan 4K. Jadi terbalik yang ininya ya. Nah, next nomor 3 tentang prinsip induksi matematika. Pernyataan yang sesuai dengan prinsip induksi matematika adalah, nah ini pasti teman-teman sangat familiar banget ya. Yang langkah pertama pasti udah pada tahu, N-nya 1. Yang langkah kedua adalah untuk N sama dengan K. Dan yang ketiga adalah N sama dengan K plus 1 ya. Hati-hati takut melihat yang ini ya, beda tanda. Tapi kalau kita urutin berarti langkahnya nomor 1, kemudian nomor 4, dan nomor 3 ya. Ingat-ingat, langkah pertama apa induksi matematika? PN benar untuk nilai N paling kecil N sama dengan 1. Langkah kedua, PN diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Kalau kita urutin, berarti nomor 1, kemudian 4, baru 3. 1, 4, 3. Kita cek di option, adanya 1, 3, 4 ya guys. Maka jawabannya adalah yang B ya. Teks nomor 4, dengan menggunakan induksi matematika, bilangan yang membagi habis 5 pangkat N min 1. Nah, ini langkahnya sama kayak nomor 1 ya. Jadi ini tuh diganti N-nya 1 ya. Saya coba dulu. Kalau tadi kan N-nya 1, 2, 3 ya. Ini kita coba 1 aja. 5 kali 1, 5. 5 kurang 1, 4. Hasilnya ini 4 ya. Kalau dimasukin, hasilnya 4. 4 itu berarti habis membagi 2 dan habis membagi 4. Betul? 4 itu tidak habis membagi 3, berarti yang B salah. Tidak habis membagi 5, berarti yang D salah. Tidak habis membagi 6, berarti yang E juga salah. Maka jawabannya kemungkinan antara A atau C. Nah, di sini 4 itu kan habis membagi 2 dan 4 ya. Tapi yang lebih tepat itu adalah jawabannya yang C. Kenapa bisa gitu? Kalau bilangan yang habis dibagi 4,
pasti dia otomatis habis dibagi dua ya. Misalnya 4 habis dibagi dua, 8 habis dibagi dua, 12 habis dibagi dua, 16 habis dibagi dua. Tapi kalau kita balik, bilangan yang habis dibagi dua itu belum tentu habis dibagi empat. Contohnya misalnya 10. 10 itu habis dibagi dua, tetapi tidak habis dibagi empat. Kemudian misalnya coba lagi angka 14. 14 itu habis dibagi dua. 14 bagi dua 7 ya, tidak punya sisa. Tapi tidak habis dibagi 4 ya. 14 tidak habis dibagi 4. Maka nomor 4 jawabannya adalah yang C. Next ke nomor 5. Formula yang sesuai dengan pola bilangan 1 plus 5 plus 9 plus titik-titik plus 401 adalah. Nah, ini kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat ini selisihnya berapa? 4 ya. Kan ya? Berarti termasuk deret aritmatika ya. Ini saya ngerjainnya pakai rumus UN. Ya. A plus N min 1 kali B. Ya. UN A-nya 1. N min 1. Bedanya berarti berapa? 4 ya. Yang A suku pertama ya. Berarti 1 plus 4 kali N 4N. 4 kali 1 4 ya. Berarti ini 4N min 3. Nah ini ada langsung ya. 4K min 3. Kita coba 4 kali 1 4 ya. 4 kali 4 kurang 3 1 ya. 4 kali 2 8 kurang 3 5. Kemudian 4 kali 3 9. 4 kali 3 12. Sorry 12 kurang 3 9 ya. Jadi ini tinggal pakai rumus suku ke N barisan aritmatika. Saya hapus dulu ya. Oke, next ke nomor 6. Nah, ini nomor 6 udah masuk materi program linear ya. Bentuk sistem pertidaksamaan dari grafik tersebut. Ini kita lihat yang ini ya. Saya lihat yang nomor eh, kita lihat yang nomor 6. Saya lihat garis yang ini. Kita lihat dulu angka yang di Y, kemudian kalikan dengan sumbu X ya. 4 kali X berarti 4X ya. Kemudian di sini pasangannya adalah 3 ya. Berarti 3 kali Y, 3Y. Jadi dikalikan dengan apa namanya ya, sumbu yang berlawanan gitu ya. Kita tulis dulu 4X tambah 3Y. 4 kali 3 itu berarti 12 ya. Nah, kemudian di sini saya ngambil satu titik uji. Saya ngambil titik ujinya 0,0 ya. Ini kalau mau uji coba aja ya. Masukin 4 kali 0 berarti 0. 3 kali 0 berarti 0 ya. 0 tambah 0 itu 0. Nah, berarti 0 itu kurang dari 12 ya. Ini saya ngambil titik ujinya dari daerah pertidaksamaan ya. Gitu kan? Jadi kalau dimasukin 0,0 nanti dapatnya 0 kurang dari 12. Nah, berarti ini kan pernyataannya benar gitu ya. Jadi jawabannya ini yang kurang dari ya. Kita lihat jawabannya ada yang B sama yang C ya. Berarti antara B dan C, ya yang ini salah tandanya, ini salah. Nomor kita butuh satu lagi ya. Berarti ini 2 kali X ya, berarti 2X ya. 6 kali Y berarti 6Y, 2 kali 6 berarti 12. Karena angkanya kelipatan 2 dan sepertinya masih bisa dibagi ya, kita bagi 2. 2X bagi 2X, 6 bagi 2 3, 12 bagi 2 6. Saya masih sama ngambil titik ujinya adalah 0,0 ya. Berarti 0 tambah 0 berarti 6. Berarti 0 itu kurang dari 6 ya. Berarti dapat petidasamannya 4X plus 3Y kurang dari 12. Kemudian X plus 3Y kurang dari 6. Ini kita lihat ini daerahnya kuadran satu semua ya. Kalau yang ini parsir ke sini berarti X lebih dari 0. Yang ini dari sumbu X ke atas itu Y lebih dari 0. Berarti X lebih dari 0, Y lebih dari 0 ya. Kita cek jawabannya. Jawabannya yang C ya. Oke, jadi gampang ya. Caranya tinggal angka di Y kaliin ke X, angka di X kaliin ke Y gitu ya. 4 kali X 4X, 3 kali Y 3Y, 4 kali 3 12. Tadi saya ngambil titik uji dari daerah penyelesaian dan karena ini pernyataan yang benar, maka ini kurang dari.
Next, nomor 7. Pada gambar berikut yang merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nah, ini sebenarnya kalau dari pertidaksamaan itu harus cari dulu apanya ya. Titik potong ya. Kemudian ini juga cari titik potong, ini juga ya. Tapi karena soalnya PG, kita bisa sedikit mempersingkat cara ya. Kalau X-nya 0, 2 kali 0, 0. Berarti 0 tambah Y sama dengan, kurang dari sama dengan 24 ya. Berarti ini yang ada titik 24-nya ya. Nah, berarti garis ini adalah yang garis apa? 2X tambah Y kurang dari sama dengan 24 ya. Kita lihat garis yang kedua, X tambah 2Y. Kalau X yang saya ganti 0, ya, 2Y sama dengan 12, berarti Y-nya 6. Kita cek yang Y-nya 6, berarti yang ini ya. Ini garisnya, yang X tambah 2Y. Lebih besar sama dengan, yang ini satu lagi nih, ini tuh kalau X-nya 0 pasti Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berarti 2 ya. 0 kurang Y, berarti min Y sama dengan min 2, berarti Y-nya 2. Berarti ini yang Y-nya 2. Berarti ini adalah garis X min Y lebih besar sama dengan min 2. Oke, karena ini garisnya ada 3, saya akan bikin daerah penyelesaiannya itu yang bersih ya. Yang bersih itu berarti maksudnya nanti daerah penyelesaiannya itu diarsirnya maksudnya yang biasanya kita arsir, nah nyari DHP-nya, nyari daerah penyelesaiannya, kita akan bikin yang bersih ya. Oke, yang ini kalau saya ambil titik uji 0,0, 2 kali 0, 0 tambah Y kurang dari 24 ya. Berarti 0 kurang dari 24. Berarti ini harusnya diarsir menuju arah 0,0 ya. Tapi yang garis ini saya akan arsir berlawanan arah 0,0 ya. Jadi harusnya ke bawah ya. Kita arsir ke atas ya. Kemudian yang ini saya masukin 0,0. 0 tambah 2Y. 0 tambah 0 lebih dari 12. Kalau 0 itu kan kurang dari 12 ya. Berarti bukan diarsir ke arah 0,0, tapi harus dijauh. Harusnya diarsirnya menjauhi 0,0 ya. Jadi yang garis ini ya, tadi harusnya diarsir kemana? Ke atas ya. Karena dia 0 lebih dari 12 kan salah ya. Berarti ini, eh, oh sorry. Ini berarti diarsirnya ke bawah ya. Karena kita mau bikin DHP-nya itu yang bersih ya. Kemudian yang ini, kalau X-nya 0, Y-nya 0, satu lagi ya. 0 lebih dari min 2 berarti benar. Berarti ini harusnya diarsir garisnya menuju arah 0,0 ya. Tapi ini saya akan arsir berlawanan arah 0,0 ya. Kita lihat yang paling bersih adalah yang daerah nomor 3, maka jawabannya adalah yang C ya. Pastikan menguasai konsepnya dengan baik ya untuk menentukan arsirannya. Tadi saya pakai titik uji 0,0 ya. Kalau 0 kurang dari 24 itu berarti benar ya. Kalau benar berarti garisnya diarsir menuju arah 0,0. Cuma karena kita mau bikin yang bersih, jadi diarsirnya menjauh 0,0 gitu ya. Kemudian yang ini kalau 0 tambah 0, 0 lebih dari 12 berarti kan salah ya. Maka ini garisnya harusnya diarsir ke arah menjauhi 0,0, harusnya di atas ya. Tapi kita arsir ke bawah supaya dapat daerah penyelesaiannya yang bersih. Terus yang ini juga sama tadi ya, 0 lebih dari min 2, ini berarti benar ya. Harusnya berarti kalau benar diarsirnya ke arah 0,0, tapi kita arsir menjauhi 0,0. Supaya dapat DHP-nya yang bersih ya. Yang bersih itu berarti yang nomor berapa ya? Nomor 3 ya. Ya kurang lebih. Kita next ya. Panitia pentas seni tradisional menjual dua tiket masuk. Jenis pertama yaitu tiket pelajar yang dijual dengan harga 5.000. Tiket umum dijual dengan harga 8.000. Kemudian ruangan yang digunakan paling banyak memuat 1.000 orang. Kemudian jika panitia menerima uang 2 juta dari tiket, maka model matematikanya adalah ini, tinggal kita bikin dulu ya.
Ini berarti 5.000 X ya. Tambah 2.000. Sorry, ini 8.000. 8.000. Nah, yang ini 2 juta. Biasanya kalau saya kadang-kadang suka ngelihatnya itu dari si soalnya ya. Itu rupiah, rupiah, uang besarnya 2 juta gitu. Ini nolnya kita coret ya. Kita coret 3 yang kanan dan kiri. Ini jadi 5X tambah 8Y. Ini 2.000 ya. Terus di sini tiketnya paling banyak 1.000. Nah, 1.000 itu kan berarti pelajar sama umum ya. Berarti X tambah Y-nya berapa? Berarti X tambah Y-nya kurang dari sama dengan paling banyak 1.000. Berarti kurang dari ya. Nggak mungkin lebih dari 1.000. Karena ini soal cerita, berarti X-nya 0, Y-nya 0 ya. Kita cek jawabannya. Kurang dari 2.000, kurang dari 1.000. Oke, jawabannya yang B ya. Eh, jadi tinggal dilihat aja ya yang sama. Next, nomor 9. Sebuah toko menjual bunga dua macam rangkaian. Rangkaian satu memerlukan 10 tangkai bunga mawar dan 15 tangkai bunga anyelir. Nah, ini em, ya, ini tuh kayak stoknya gitu nggak sih? Oh, belum ding. Stoknya di bawah ternyata ya rangkaian dua. Nah, ini stoknya ya 200 tangkai sama 100 tangkai. Biasanya kalau saya suka ngelihat ini aja ya. Mawar, 10 mawar, terus 20 mawar, mawarnya 200 tangkai. Jadi nanti kita tulis lancar. Ya, jadi biasanya saya ngelihat dari apa dari sini nih 10 tangkai mawar, kemudian mawarnya 20, stoknya 200 ya. Jadi 10X ya, tambah 20Y kurang dari sama dengan 200. Ini saya bagi 10 ya, berarti X plus 2Y. 200 bagi 2 berarti, eh, 200 bagi 10 berarti 20 ya. 20 ini ya. Kemudian yang anyelir sekarang kita cek ya. Tadi baru yang kita bikin model matematikanya yang mawar ya. Yang anyelir kita lihat 15 ya. Kemudian ada berapa? 5 tangkai anyelir ya. Oh, ini 5 tangkai. Kemudian stoknya ada 100 ya. Apa guys? Oke, kita tulis lagi ya. 5X, 5 anyelir gitu kan. Kemudian, oh 10, 10 oke 15. Nah. Ini 15 ya. 15. Berarti 15 anyelir. Kemudian 5 anyelir juga ya. Stoknya adalah 100. Ini kayaknya bisa dibagi berapa? Bagi 5 ya. 3X tambah Y. Ini berarti 20. Dari sini kita tinggal bikin gambar ya. Kalau mau lebih lengkap soal cerita tambahin yang gini ya. Kita gambar Y-nya 10, X-nya 20. Terus ini Y-nya 20, X-nya 20 per 3. Ini 20 ya. Ini 20 per 3. Apa lagi guys? Kurang dari ya. Berarti ini semua ya. Ini dua-duanya kan kurang dari ya. Kalau dimasukin 0,0, 0 kurang dari 20 benar, 0 kurang dari 20 juga benar. Berarti akhirannya ke bawah ya. Nah, ini ada satu titik potong, itu berarti kita harus cari pakai eliminasi sama substitusi ya. Ini yang sama dengannya kita ganti dulu ya. Jadi X plus 2Y 20 ya. Kemudian yang ini saya kali 2 ya.
Ini saya kali 2. 2 kali 3 berarti berapa? 6x ya. 2 kali Y berarti 2Y. 2 kali 20 berarti 4. Ini tadi saya kali 20 ya. Saya kali 2 ya. Ini berarti min 5 ya. Ini berarti min 20. Berarti X 4. Oke, saya masukin ke salah satunya ya. 4 tambah 2Y sama dengan, oh ya, berarti ya, 4 plus 2Y sama dengan 20. 20 kurang 4, 16 ya. 16 bagi 2 berarti Y-nya 8 ya. Ya, berikutnya adalah 4,8. Yang di sini adalah 4,8. Sekarang kita tulis fungsi objektifnya ya, fx, y-nya. Di sini ada 200.000 x ya, 200.000 itu ya, x tambah 100.000 y. Saya masukin pertama f berapa nih? 0,10 ya, yang titik pojok yang di sini. 0 tambah 200.000 kali 0, 0 ya. 100.000 kali 10 berarti 1. Berarti dapat 1. Terus saya ganti lagi 20 per 3 ya. Yang kedua yang ini. Ini berarti berapa? 400.000 per 3 ya. 100.000 kali 0, 0 ya. Berarti ini 400.000 per. Kemudian yang 4,8. 200.000 kali 4, 800.000 ya. Dan 8 kali 100.000 berarti 800. Ini 1.600.000 ya. Ini kayaknya terbesar ya. Kalau 400.000 bagi 3 kan lebih kecil dari 1,6 ya. Ini jawabannya yang 1.600.000. Lanjut nomor 10, perhatikan tabel hasil ulangan harian beberapa mata pelajaran berikut. Jika baris menunjukkan kelas dan kolom menunjukkan pelajaran, maka matriks yang sesuai. Oke, ini kayaknya em, baris menunjukkan kelas ini ya. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Ini kolom pertama sesuai pelajaran ya. Ini kolom pertama matematika, kolom kedua fisika, sorry, kolom kedua kimia, kolom ketiganya fisik saya guys. Em, ini berarti jawabannya ya 677 ya. 877 tinggal lihat tabel aja ya. Karena udah sesuai urutan kan baris sama kolomnya. 867 987 ya. Jawabannya adalah yang C ya. Jawaban yang C ya. Ini karena udah sesuai dengan yang diminta di soal ya. Baris pertama sama kolomnya udah sesuai ya. Next. Elemen baris kedua, kolom kedua matriks. Baris kedua, kolom kedua. Baris kedua ini, kolom kedua ini berarti jawabannya E ya. Gampang ya. Yang 98 min 80 itu baris pertama, yang min 5 10 min 9 itu baris kedua. Yang 9 sama 5 itu baris, ini kolom pertama. Yang min 8 10 kolom kedua, ini kolom ketiga ya, 0 sama min 9. Oke, ini nomor 12 agak panjang ya. Ini hubungan yang benar antara matriks A dan B. Ini tuh kayaknya mesti dicoba satu-satu ya. Ini tuh AB, BA, AB ya. Kita harus memastikan dulu apakah AB-nya bisa dikali ya. Ataukah BA bisa dikali gitu kan. Kalau BA itu nggak bisa dikali ya. Ya, ini kenapa nggak bisa dikali? B itu ordo matriksnya dua baris satu kolom ya. Baris pertama tiga, baris kedua dua, kolomnya satu ya.
mau dikali sama matriks A, barisnya 2 kali 2 kolom, ya, 2 baris 2 kolom. Nah, ini kita lihat kan dia tidak sama ya syaratnya, betul nggak? Berarti dia nggak bisa dikaliin ya. Gitu. Nah, ini kan biasanya hasil perkalian ya. Kalau misalnya syaratnya sama kan. Syaratnya itu berarti kolom matriks pertama ordonya harus sama dengan baris di matriks kedua ya. Cuma karena ini beda, ini satu, ini dua, berarti ini nggak bisa dikali ya. Maka yang A sama D itu udah bisa kita eliminasi ya. Kalau soalnya kayak gitu kadang-kadang kalau teman-teman bisa menyikat jawabannya enak ya. Jadi supaya ngerjainnya nggak terlalu panjang gitu ya. Oke, ini A, B. Kita pakai feeling yang mana ya dikerjain. Oke, saya coba dari yang B aja deh ya. Yang A-nya 1, 4, 3, min 3 dikali B-nya 32 ya. Ini ngalinnya kan baris pertama sama kolom pertama ya. 1 kali 3, 3. 3 kali 2-nya 6 ya. 4 kali 3, 12. Min 3 kali 2, 6 ya. Berarti ini 9, ini 6. Ini kalau angka tiganya saya keluar ini 3, 2 ya. Berarti jawabannya yang 3B. Yang ininya adalah B ya. Ternyata dapat ya, jawabannya adalah yang B ya. Nomor selanjutnya yang ditanya penyembelahan M dengan M transpose ya. Berarti ini kita tulis dulu satu, 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 and then di sini satu, min satu, next satu, satu, nol ya. Tambah M transpose baris pertama jadi kolom pertama. Karena baris pertamanya angkanya satu, satu, satu ya. Berarti ke bawahnya sama ya. Baris kedua jadi kolom kedua juga ternyata sama ya. Satu, min satu, satu. Dan baris ketiga jadi kolom ketiga. Ini kita jumlahin satu tambah satu, dua, dua, ya. Terus ini dua, min dua, dua, ini dua, dua, nol ya. Oke. Oh, ini satu dari mana? Satu tambah satu, dua ya. Harusnya jawabannya ini ya. Tidak ada penyelesaian. Sebetulnya ada jawabannya ya, tapi nggak sesuai optionnya gitu kan. Ah, ini kita ralat aja, kita ganti aja dua ya. Ini dua ya. Jawabannya yang D ya. Next nomor 14. Nah, kita lihat dulu yang persamaan matriksnya ya. Ini persamaan matriksnya. Masukin A-nya 3, 5, Y min satu, B-nya berapa? X min 3, 5, 6. Dikurang C-nya min 3, Y, kemudian min satu, 9. Ini 8, min X, 5X, ini minus 4, gitu ya. 3 kali X, 3 tambah, sorry, kali lagi. 3 tambah X, 3 tambah X ya. Dikurang min 3 berarti plus 3. Kita langsung aja ya. Sama dengan berapa? 8. 3 tambah 3, 6. 8 kurang 6 berarti 2 ya. Kemudian kita cari Y-nya ya. Berarti Y tambah 5 dikurang min satu. Y tambah 5 dikurang min satu. Berarti min ketemu minnya jadi plus ya. Sama dengan 5X. 5 tambah satu 6. Karena X-nya 2, 5 kali 2 10. Berarti Y-nya 4 ya. Kita udah dapat ya X-nya. Berarti tinggal ke yang ditanya X plus 2XY plus Y. Oh, plus Y. X-nya 2. 2 kali 2 kali 4 plus 4. 2 tambah 4, 6. 4 kali 4, 16. Berarti, oh ya. Nah, nomor 15, ini ada tanda kayak tanda mutlak gitu ya. Ini artinya determinan. Determinan berarti kita kalikan dulu ya. 2 kali min satu min 2 ya. Dikurang dari rumus. 4 kali X berarti 4X. 2 kali 4 berarti 8.
3 kali X, 3X, 3 kali satunya 3. Oke, ini saya pindah ruas, berarti minnya jadi plus ya. Kemudian 8 min 2 pindah jadi plus 2 ya. Berarti min X sama dengan 10 kurang 3 ya. Min X sama dengan 7 atau X-nya min 7. Ini karena satu kurung tadi ya. Ada min di luar, jadi saya pindahin semua biar jadi plus ya di sini. Kalau nyari determinan matriks berarti harus ditambahkan dua kolom pertama ya. Kita tambahin dulu. Ini gini kan. 5, 2, 5. Kita kalikan ya. 1 kali 2 2, 2 kali 3 6, 5 kali 4 20, 20 kali 2 40 ya. 4 kali 1 4, 4 kali 5 20. Kurang dari rumus, 5 kali 1 5 kali 3 berarti 15. 1 kali 4, 1 kali 5 berarti 20 ya. Yang ini 4 kali 2 8, 8 kali 2 16 ya. Ini habis ya. Berarti ini 46 dikurang 31. Berarti jawabannya 15. Ada ya jawabannya E. Lihat kalau determinan matriks ada 3 kali 3, tambahkan dulu dua kolom pertama ya. Dan tinggal ngikutin yang tanda panah aja ya. Kaliin, 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 dikurang dari rumus, kalikan, kalikan, kalikan ya. Di bawah ini yang merupakan matriks singular. Matriks singular itu berarti determinannya 0 ya. Kita tinggal tebak yang mana. Kayaknya yang B ya. 1 kali min 1 dikurang 1 kali min, min 1 gitu ya. Ini min 1 dikurang min ketemu min. Nanti dia jadi plus kan. Ada ya yang B ya. Sebenarnya ini tadi saya tuh ngitungnya biar gampang aja sih ya. Coba aja dulu yang angkanya semuanya 1. Jadi yang 2 sama 2 tuh yang ya udah nanti aja ngaliinnya gitu kan. Karena ini kalau ngitung 1 kan kita lebih gampang ya, perkalian 1. Tinggal lebih teliti yang min plusnya aja. Minor, kita M21 ya. 21 itu berarti coret baris kedua sama kolom pertama. Kita cek determinannya ya. 3 kali 7, 21. 2 kali 0, 0 ya. Terus kita cek M berapa sekarang? Suka nggak mau, bentar ya. Sebenarnya kenapa macet? Nah, bisa ya. Bentar ya. Hapus dulu sedikit lagi. M23 berarti coret baris kedua sama kolom ketiga. Berarti determinannya 0 kali 0 0 dikurang 3 kali 1 3 ya. Berarti 21 per min 3, maka jawabannya 7 ya. Oke, nomor 19 saya cari dulu X-nya ya. Min 1, 5, 2, 6. Ini tinggal pindah ruas aja ya. Saya tulis min. Tapi angka di dalam matriksnya nggak berubah ya. Min 1 kurang 2 min 3, 2 kurang 1 1, 5 kurang 3 2, 6 kurang 4 2 ya. Yang ditanya inverse, inverse itu rumusnya 1 per determinan, min 3 kali 2 min 6, dikurang 1 kali 2 2 ya. Kemudian yang min 3 sama 2, yang ini ditukar ya, itu namanya adjoin ya. Yang 1 sama 2 ini masing-masing dikasih min. Berarti ini min 1/8 ya. 2, min 2, min 1 sama min 3. Kalau kita kalikan 1/8-nya ke dalam ya, di 1/4. Ini min kali min plus ya. Ini berarti 3/8. Min 1/4. 1/8. Oh ini jawabannya yang C ya. Nah ini terakhir tinggal dikaliin aja ya.
Min seperlapan kali 2, min seperlapan kali min 2, min seperlapan kali min satu, min seperlapan kali min 3. Oke, inverse dari transpose ya. Transpose itu tadi apa? Baris pertama sama kolom pertama ditukar ya, gitu kan? E transpose inverse berarti satu per determinan, 7 kali satu 7, 2 kali 3 6. Yang 7 sama satu ditukar, yang ini 2 sama 3 kasih min ya, untuk ajoin ya. 7 kurang 6 satu, satu bagi satu satu, jadi ini saya abaikan karena hasilnya satu ya. Satu min 2 min 3 sama 7. Apa jawabannya? Itu min 2, satu min 2 min, oh ini jawabannya D ya. Jadi rumus apa tadi? Inverse ya? Oh sorry, rumus inverse ya. Um, rumus inverse satu per determinan ya. Kali apa? Adjoin. Kalau ada matriks A, B, C, D, adjoin itu apa? Yang ini ditukar ya, yang ini dikasih in. Kemudian determinannya adalah rumusnya A, D, min, B, C. Ini ngambilnya dari matriks awal ya, dari sini. Oke ya, ingat-ingat rumusnya. Next, nomor 21 ya. Yang ini rumusnya adalah 2H min X. Hanya yang mana? Hanya adalah 7 ya. Oh, sorry, ada yang kurang. Kalau saya bahas dari sini aja ya. Jika titik A 15,8 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7, maka bayangan titik A adalah titik A aksen dengan koordinat. Kalau ada titik X, Y ya, dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H min X, Y. 2H min X, Y. Hanya itu berarti di sini tuh ya, 15,8 sama dengan 7. 2 kali 7, 14. X-nya 15, masukin Y-nya tetap 8. Oh, sorry, A-nya 15. 14 kurang 15,8 ya. Hmm. 14 kurang 15 min 1. Min 1,8. Jawaban yang A ya. Oke, ini nomor 22 tentang dilatasi ya. Titik P 12, min 5 dan A-nya min 2,1. Bayangan titik P oleh dilatasi A, setengah. Ini berarti A-nya itu adalah titik pusat ya. Berarti saya pakai matriks aja ngerjainnya ya. Ini K0, 0K ya. Ini X min A, Y min B. Ini ditambah B ya. Hanya kita ganti aja setengah ya. Ini 0, ini setengah ya. X, Y-nya masukin berarti titik si P-nya. P-nya berarti 12 sama min 5 ya. A, B-nya itu dari si A-nya, pusat. A-nya min 2 berarti plus 2 ya. B-nya 1 berarti min 5 sama min 1. AB-nya berapa? Pusatnya yang A ngelihatnya ya. A koma setengah gitu kan. Berarti pusatnya itu yang A-nya. Min 2 koma min 2,1 ya. Ini berarti setengah, nol, nol, setengah ya. 14 min 6. Oh maaf ya ini min 2. Maaf ya saya tuh belum terlalu lancar pakai ininya guys. Ini min 2, 1.
Setengah kali 14 berarti 7, 0 kali 6 berarti 7 kurang 2 ya, langsung ke sini. 0 kali 14 0, setengah kali min 6 berarti min 3. Min 3 tambah min 1. Terus ketemu, oh sorry tambah 1 ya. Berarti 5, min 2. Ada ya jawabannya yang C. Kalau teman-teman bisa matriks, pasti bisa ngalihin yang ini ya. Oke, ini yang refleksi P, X, Y. Kalau direfleksiin terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min Y, X. Min 4,5 refleksi terhadap Y sama dengan min X, berarti ini min 5,4 ya. Dan untuk yang X sama dengan 2, ini berarti tinggal nyambung rumusnya ya. 2H min X, Y. X-nya 2, berarti 2 kali 2 min X-nya min 5, berarti jadi plus. Y-nya berapa? 4. 2 kali 2, 4. 4 tambah 5, 9,4 ya. Udah ya transformasi, yang penting kalau titik hafal rumus aja teman-temannya ya. Yang nomor 24, saya ngerjainnya nggak pakai matriks ya. Refleksi terhadap sumbu, oh sorry, sumbu Y ya. Hmm. Refleksi terhadap sumbu Y, itu berarti dari X, Y titiknya, bayangannya apa? Sumbu Y itu berarti bayangannya min X, Y. Ya, ini berarti X aksen, yang ini apa? Y aksen. Kita lihat di sini X aksennya adalah min X ya. Minnya kita pindahin. Kemudian Y aksen sama dengan Y. Ya, ini nggak usah diubah karena nggak ada minnya ya. Kita lihat garisnya. X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 20. X-nya saya ganti min X aksen. Min dikuadratin berarti jadi plus ya. Atau kalau mau ditulis juga boleh. Min X aksen kuadrat. Y-nya. Y-nya berarti Y aksen kuadrat min 4. X-nya ganti lagi min X aksen min 20 ya. Berarti X aksen kuadrat, ini aksennya saya hilangkan ya, Y kuadrat plus 4X min 20. Nah, sekarang yang dilatasi pusatnya itu 0,2 ya. Kalau dilatasi berarti P, X, Y. Dilatasi K itu rumusnya adalah KX, KY. K-nya itu 2, berarti X aksen sama dengan KX ya. X aksen sama dengan 2X atau X-nya adalah setengah Y aksen ya. Pindahin aja. Oke, dari sini kita pindah aja ya. Berarti X-nya adalah min setengah X. Enggak min ya. Setengah, aduh, X aksen. Y aksennya KY, K-nya langsung saya ganti 2 ya. Berarti 2Y, berarti setengah Y aksen sama dengan Y. Terus tinggal dimasukin ke bayangan yang ini ya, dari sini. Ya. X-nya saya ganti berapa tadi? Setengah X aksen kuadrat. Y-nya diganti setengah Y aksen kuadrat. 4X-nya diganti setengah X aksen min 20. Ini seperempat X aksen ya, dikuadratin setengahnya. Ini aksennya saya buang aja ya, biar lebih gampang nulisnya. 2X min 20. Terakhir, saya kali 4 ya. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat. 2 kali 4, 8. 20 kali 4, 80 ya. Kalau mau pakai matriks boleh ya, tapi ini saya ngerjainnya cuma pakai rumus ya, nggak pakai matriks.
plus 8x min 80. Jawabannya yang B ya. Gitu ya. Di pertama diselesaikan yang refleksi terhadap sumbu Y. Ya, terhadap sumbu Y rumus yang ini ya. Kalau garis tuh selalu cari X sama Y-nya berapa. Kemudian nanti di bayangan, di garisnya itu kita pakai substitusi ya. Ada aksennya. Kalau soalnya PG nggak apa-apa aksennya dihilangkan aja ya. Kalau esai nanti ditulis lengkap ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 25 ya, yang terakhir. Ini tentang transformasi geometri ya. Garis 3x tambah 2y sama dengan 6 ditranslasikan oleh 3, min 4, kemudian dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat O dan faktor skala 2. Ini berarti kita tulis ya, x aksen itu kan rumusnya x tambah a ya. Ini kita translasi dulu. Berarti yang ini adalah a-nya, ini b-nya ya. Berarti ini x aksen ya, x tambah a-nya 3. Kalau nyari bayangan garis, ini kan kita harus dapetin x-nya berapa gitu ya. Ini berarti kita pindah ruas x aksen min 3 sama dengan x. Y aksen sama dengan y tambah b. Berarti y aksen sama dengan y tambah min 4 ya. Ini min saya pindah ruas aja jadi plus gitu ya. Kalau sudah kita bisa cari bayangan yang pertama 3x plus 2y sama dengan 6. X-nya kita ganti X aksen min 3 ditambah 2, Y-nya saya ganti Y aksen plus 4 sama dengan 6. Nah ini kita itu aja ya, kita hitung. Ini jangan lupa dikalikannya 2 kali ya. 3 kali X aksen, 3 X aksen, 3 kali min 3 min 9, 2 kali Y aksen, 2 Y aksen, 2 kali 4 8 ya, sama dengan 6. Ini aksennya saya buang dulu ya, 3X plus 2Y min 9 tambah 8 berarti min 1. Ya, kita pindah ruas lagi, min satunya berarti 6 tambah 1 7 ya. Nah, ini baru selesai di translasi ya. Nah, sekarang yang dilatasi ya. Nah, kalau misalnya dilatasi, itu kan X aksen sama dengan KX ya. K-nya kita ganti berapa? 2. Maka X-nya adalah setengah X aksen ya. Ini kan koefisiennya 1, 1/2. Y aksen sama dengan KY ya. Y aksen sama dengan 2Y. Atau Y-nya adalah setengah X, setengah Y aksen ya. Kita masukin ke sini, ke 3X plus 2Y sama dengan 7. 3 kali setengah X aksen, 2 kali setengah Y aksen sama dengan 7. Ini habis ya, saya kali 2 supaya menghilangkan penyebutnya. Berarti 3X aksen plus 2Y aksen, 2 kali 7 berarti 14. Terakhir saya buang aksennya, maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita udah bahas 25 soal. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat ya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, Misrinta mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.